Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Pada kesempatan ini bersama Pak Guru kita akan membahas materi tentang bilangan bulat. Di mana materi bilangan bulat ini adalah materi kelas 6 semester 1. Baik, kita lihat dulu kompetensi dasar dari materi bilangan bulat. Meliputi KD 31 dan KD 32, yaitu menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan. Kemudian yang kedua ada KD 32, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Untuk KD 41 dan 42 nanti akan menyesuaikan dengan KD 31 dan KD 32. Oke, anak-anak kita lanjutkan ya. Di sini ada tujuan pembelajaran untuk materi bilangan bulat. Ada menjelaskan bilangan bulat negatif pada garis bilangan, kemudian ada menjelaskan bilangan bulat negatif dalam konteks sehari-hari, dan ada berbagai macam atau ada berbagai tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran bilangan bulat. Untuk pembagian secara umum, bilangan bulat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengenalan bilangan bulat. Nah, pada pengenalan bilangan bulat ini, kita nanti akan mengetahui atau membahas tentang konsep bilangan bulat negatif. Kemudian, urutan bilangan bulat dan lawan satu bilangan. Kemudian yang kedua, operasi hitung bilangan bulat. Bagaimana cara menjumlahkan, mengurangi, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Oke, untuk video ini, pada pertemuan ini, di pertemuan pertama yang kita bahas adalah bilangan bulat negatif. Kemudian menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Jadi ya, ini menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Kemudian yang ketiga, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, ini kita akan membandingkan. Kalau sudah tahu membandingkan, nanti sudah bisa juga mengurutkan bilangan bulat. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah mengenai bilangan bulat mengenai bilangan bulat negatif, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke materi ya adik-adik atau anak-anak. Yang pertama, bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Nah, di sini sudah ada garis bilangan ya. Anak-anak pastinya di kelas sebelumnya, di kelas 2, di kelas 3, kelas 4 itu sudah pernah tahu atau sudah pernah melihat garis bilangan seperti ini. Nah, coba adik-adik lihat, di sini ada di tengah-tengah di sini ada angka 0. Jadi bilangan bulat itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama ada bilangan 0. Kemudian yang kedua, di sebelah kanan 0 itu ada namanya bilangan bulat positif. Jadi bilangan yang ada di sebelah kanannya 0 itu adalah bilangan positif. Dari 1 sampai seterusnya tak terhingga. Kemudian di samping kirinya bilangan 0 itu ada namanya bilangan bulat negatif. Ada negatif 1, ada negatif 2, ada negatif 3, dan seterusnya juga tak terhingga. Nah, kalau 0 dan bilangan bulat positif itu digabung, itu namanya bilangan caca. Ya, jadi bilangan caca itu adalah 0 dan bilangan bulat positif 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat positif itu adalah bilangan asli. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu adalah bilangan asli. Oke, jadi anak-anak, kalian sudah pasti tahu letak bilangan bulat negatif ya pada garis bilangan. Jadi letaknya berada di sebelah kiri angka 0. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana sih membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat negatif? Nah, anak-anak, yang perlu diketahui dalam mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, yang pertama, jika yang dibandingkan sama-sama positif,
maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan yang lebih kecil. Maksudnya seperti ini. Kalau yang dibandingkan itu dua-duanya positif, misalnya saya kasih contoh ini 2, kita bandingkan dengan 5, maka yang lebih besar itu tentu angkanya yang besar. Artinya 5 ini lebih besar dari 2, atau kalau dibalik 2 ini lebih kecil dibandingkan dengan 5. Jadi jika sama-sama positif, maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Sudah kelihatan ya kalau bilangan positif. Anak-anak pasti sudah tahu. Nah, sekarang yang kedua, cara yang kedua, jika yang dibandingkan berlawanan tanda. Nah, tandanya berlawanan, maka bilangan bertanda positiflah yang lebih besar dari bilangan yang bertanda negatif tanpa menghiraukan nilai bilangannya. Apa maksudnya? Kalau misalnya kita bandingkan bilangan positif dengan bilangan negatif, maka sudah pasti yang lebih besar itu adalah bilangan positif. Saya kasih contoh, misalnya negatif 2, kita bandingkan dengan 5. Otomatis yang besar itu adalah bilangan positif 5. Bagaimana misalnya kalau negatif 10? Kita bandingkan dengan 1. Nah, masih yang lebih besar itu adalah bilangan 1 karena ini adalah bilangan positif, sedangkan ini adalah bilangan negatif. Nah, yang perlu adik-adik ketahui dalam garis bilangan ini, kita berpatokan dari 0, semakin ke kanan itu, ya perhatikan ya, semakin ke kanan nilainya semakin tinggi, sedangkan sebaliknya semakin ke kiri nilainya semakin rendah. Ya, jadi itu yang perlu dipahami terkait dengan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jadi kalau arahnya semakin ke kanan maka nilainya semakin tinggi, sedangkan jika arahnya ke kiri maka nilainya semakin rendah. Misalnya negatif 5, ini sangat rendah nilainya karena dia berada di paling sebelah kiri di antara bilangan-bilangan yang muncul di sini. Jadi negatif 5 yang paling rendah nilainya. Makanya kalau tadi kita bandingkan misalnya negatif 5, kita bandingkan dengan angka 1, positif 1, maka yang lebih besar itu adalah angka 1. Karena angka 1 ini berada di sebelah kanannya negatif 5. Jadi bilangan yang berada di sebelah kanan ini lebih besar daripada bilangan yang ada di sebelah kirinya. Kemudian yang cara ketiga, anak-anak, jika yang dibandingkan sama-sama negatif, maka semakin besar bilangannya, nilainya semakin kecil. Apa maksudnya? Coba kita lihat ya. Katanya semakin besar bilangannya, nilainya semakin kecil. Nah, di sini bisa kita lihat kan, tadi Bapak Guru bilang kalau misalnya semakin ke kiri, maka semakin rendah nilainya atau kecil nilainya. Makanya semakin ke kiri kan bilangannya semakin besar juga ya. Ini mulai dari negatif 1, 2, 3, 4, negatif 5, dan seterusnya. Tapi angkanya besar, nilainya kecil. Maksudnya seperti ini. Kita coba bandingkan ya. Antara negatif 5, kita bandingkan dengan negatif 2. Negatif 5 ini di sebelah kanannya ada negatif 2. Otomatis yang lebih besar itu adalah negatif 2. Jadi nilai angkanya yang kecil itu yang besar. Angka yang besar itu yang kecil kalau dua-duanya negatif. Oke anak-anak, silakan diulang-ulang penjelasannya ini kalau belum mengerti. Sekarang Bapak Guru akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Di sini kalau ingin membandingkan bilangan, ada 3 tanda yang akan kita gunakan. Tanda seperti ini itu dibaca kurang dari atau lebih kecil dari. Kemudian tanda seperti ini dibaca lebih dari atau lebih besar dari. Sedangkan tanda seperti ini tentunya anak-anak semuanya sudah tahu. Ini dibaca sama dengan. Oke, bagaimana cara pemanfaatannya atau penggunaannya? Tadi kan adik-adik atau anak-anakku sekalian semuanya sudah
semuanya sudah mendengarkan penjelasan ya, bahwa ada 3 cara membandingkan bilangan negatif, bilangan bulat. Kalau dua-duanya positif, maka kalau dua-duanya positif, maka sudah pasti yang nilainya besar itu, yang angkanya besar itu yang besar, yang angkanya kecil itulah yang lebih kecil. Sedangkan kalau salah satunya positif, ada yang dibandingkan itu berbeda, ada yang positif dan ada yang negatif, maka yang lebih besar itu adalah yang positif. Sedangkan kalau sama-sama negatif, maka yang besar itu adalah yang angkanya kecil. Nah, bagaimana contohnya? Misalnya negatif 10. Kita mau bandingkan dengan 3 misalnya ya, positif 3. Tadi aturan pertama, kalau negatif mau dibandingkan dengan positif, berarti yang positiflah yang besar. Nah, sekarang kita berpatokan ya, kita membaca dari yang sebelah kiri ya. Kita baca dari sebelah sini. Negatif 10 ini apakah lebih atau kurang dari 3? Nah, begitu cara membacanya adik-adik. Negatif 10 ini apakah lebih atau kurang dari 3? Negatif 10 ini kan kecil ya dibandingkan dengan 3 ya. Jadi 10 ini kurang dari 3, makanya kita pakai tanda seperti ini. Kita tulis seperti ini, kurang dari 3. Ini kalau beda tanda, otomatis yang besar itu bilangan positif. Sekarang yang sama tanda kita coba ya, positif dengan positif. Misalnya 3 dibandingkan dengan 2, 3 banding 2. Yang mana lebih besar? Tentunya yang besar adalah 3. Maka ini dibaca 3 lebih dari 2. Tanda lebih dari itu ini seperti ini. Jadi kita tulis seperti ini. 3 lebih besar dari 2. Jadi kita terus berpatokan membacanya dari angka yang ada di sebelah kiri. Ini kita baca 3 lebih besar dari 2. Kemudian bagaimana jika sama-sama negatif? Saya coba tulis ya angka yang besar ya. Misalnya 69. Nah, kita bandingkan dengan misalnya 72. Negatif ya, sama-sama negatif. Nah, ingat, jika dua-duanya negatif, maka yang angkanya rendah itu yang tinggi. Di sini antara 69 dan 72 yang angkanya tinggi, yang angkanya kecil itu 69 ya. Jadi ini nilainya besar, ini nilainya tinggi. Maka dibaca negatif 69 itu lebih besar atau lebih dari negatif 72. Makanya kita pakai tanda lebih dari. Jadi ini kita berikan tanda lebih dari. Nah, Pak Guru, kapan kita pakai tanda sama dengan? Nah, tanda sama dengan itu dipakai kalau dua-duanya angkanya sama. Contohnya seperti ini, 50 dan 50. Nah, ini kan sama ya, 50 sama dengan 50. Tidak ada besar, tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil. Oke anak-anak, mudah-mudahan penjelasan Pak Guru tentang membandingkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif ini dapat anak-anak mengerti. Sekarang kita coba lihat contoh soal ya. Ini Pak Guru hapus dulu, kemudian kita coba lihat contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Bandingkan bilangan bulat dengan memberikan tanda. Ini dibaca tanda lebih dari. Kemudian ini ya, lebih dari ini ya. Kemudian ini dibaca kurang dari, kemudian ini dibaca sama dengan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ini tinggal anak-anak baca. Negatif 12 itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari 0? Ingat ya, kalau dua-duanya, kalau yang dibandingkan negatif dan positif, 0 ini bukan positif, bukan negatif ya. Tapi perhatikan, kira-kira kalau kita lihat dari garis bilangan, angka negatif 12 itu berada di sebelah mananya 0. Jika angka negatif 12 itu berada di sebelah kirinya 0, maka negatif 12 ini itu pasti lebih kecil daripada 0. Oke ya, kalau kita lihat dari bilangan bulat ini, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Setelah negatif 5 kan ada negatif 6, 7, 8, negatif 9, dan seterusnya sampai negatif 12.
Artinya negatif 12 ini berada di sebelah kirinya 0. Jadi negatif 12 ini tentunya lebih kecil daripada 0. Nah, tanda lebih kecil itu ini atau kurang dari ya. Jadi lebih kecil atau kurang dari itu sama. Makanya kita gunakan tanda seperti ini anak-anak. Jadi ini dibaca negatif 12 lebih kecil dari 0. Sedangkan yang bagian B, mari kita lihat. Ini dua-duanya negatif ya, negatif 5 dan negatif 11. Tadi kalau dua-duanya negatif, maka yang angkanya kecil itulah yang nilainya tinggi. Nah, makanya kita bisa baca negatif 5 ini apakah lebih kecil atau lebih besar dari 11? Ayo, coba dipikirkan. Negatif 5 ini kan angkanya kecil ya, berarti nilainya tinggi. Artinya negatif 5 ini lebih besar daripada 11. Begitupun kalau kita lihat di sini, negatif 5 itu kira-kira 11 itu berada di sebelah apanya negatif 5? Negatif 11. Pasti negatif 11 itu berada di sebelah kirinya negatif 5. Kalau dia berada di sebelah kiri, maka nilainya lebih kecil. Nah, makanya ini dibaca negatif 5 ini lebih besar daripada negatif 11. Oke anak-anak ya, mudah-mudahan semuanya paham ya. Sekarang yang bagian C. Ini dia 34 dengan 34. Ini kan sama ya angkanya ya. Jadi kita tinggal tulis tanda sama dengan seperti ini. Gampang kan? Nah, sekarang yang bagian D. Nah, di sini sama-sama angkanya tapi beda tandanya. Ada negatif 7, ada positif 7. Nah, kira-kira yang mana lebih besar? Kembali lagi ke aturan yang pertama tadi. Kalau misalnya yang kita bandingkan itu negatif dengan positif, otomatis yang lebih besar itu adalah yang positif. Artinya negatif 7 ini lebih kecil daripada 7. Nah, kita ambil lagi tanda kurang dari. Kita pakai tanda kurang dari. Nah, ini dibaca negatif 7 kurang dari positif 7. Oke, jadi seperti itu cara membandingkan bilangan bulat. Sekarang kita lanjutkan materinya. Bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat yang ada bilangan bulat negatifnya? Yang pertama tadi adik-adik, anak-anak yang pastinya sudah tahu yang mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, kalau mau diurutkan tinggal dilihat angka yang lebih besar. Nah, sekarang kita lihat ya soalnya. Dalam mengurutkan bilangan itu ada dua jenis soalnya. Biasanya ada yang meminta mengurutkan dari yang terkecil. Ini meminta dari yang terkecil, ada juga yang meminta dari yang terbesar. Nah, sekarang kita coba urutkan dulu sesuai dengan permintaannya. Kita akan mengurutkan bilangan ini dari yang terkecil. Dari yang terkecil, coba bilangan yang mana di sini yang paling kecil? Tentunya bilangan negatif ya. Tentunya bilangan yang paling kecil itu adalah bilangan negatif. Dan di antara bilangan negatif yang ada di sini, yang paling kecil itu adalah bilangan negatif yang angkanya paling tinggi, yaitu negatif 13. Jadi kita tulis di sini negatif 13. Kemudian kita kasih koma. Nah, kita coret ya karena sudah diambil. Nah, setelah negatif 13 berapa lagi yang paling kecil? Di atasnya 13, di bawahnya 13 ada negatif 10. Nah, kita coret negatif 10, kita tulis di sini negatif 10. Kemudian yang paling kecil lagi di bawahnya setelah 10. Setelah 10 yang paling kecil adalah negatif 7. Kita tulis negatif 7. Nah, setelah negatif 7 ada negatif 6. Kita coret lagi negatif 6. Setelah negatif 6 berapa lagi? Negatif 4. Oke, negatif 4. Nah, setelah negatif 4 berapa lagi? Ini ya, saya coret ya negatif 4 ya. Nah, setelah negatif 4 di sini sudah masih ada tidak ya bilangan negatif? Sudah tidak ada ya. Nah, sekarang tinggal yang ini yang kita bandingkan 0, 2, 5. Kalau yang seperti ini kan sudah tahu ya anak-anak.
Ini kan mulai dari 0 ya, kalau kita hitung dari yang terkecil ya, mulai dari 0, 2, 5. Jadi kita tinggal di sini tulis 0, kemudian 2, kemudian 5. Nah, ini sudah terurut, ini semua sudah terpakai ya. Nah, anak-anak, di sini Pak Guru sudah mengurutkan dari tadi bilangan ini acak, kemudian diurutkan menjadi bilangan dari yang terkecil. Jadi, anak-anak, jika kita mau mengurutkan suatu bilangan, suatu deretan bilangan dari yang terkecil, maka yang kita mulai dari bilangan yang negatif dulu. Jika dalam urutan bilangan ini ada bilangan negatif, maka yang kita urutkan terlebih dahulu adalah bilangan negatif, karena bilangan negatif itulah yang nilainya paling kecil. Nah, setelah mendapatkan bilangan negatif, cari yang angkanya besar. Nah, dalam deretan bilangan negatif, angka yang paling besar itu ada yang memiliki nilai yang paling rendah. Contohnya tadi negatif 13. Di antara bilangan negatif di sini, angka 13 kan yang paling tinggi, tapi dia yang memiliki nilai paling rendah. Makanya dia dituliskan dari awal. Oke, kita coba lihat soal berikutnya ya. Nah, ini dia. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan bulat ini mulai dari yang terbesar. Nah, kalau dari yang terbesar, maka kita ambil bilangan positif dulu. Karena kan bilangan positif tadi itu lebih besar daripada bilangan negatif. Sedangkan soalnya minta dari yang terbesar. Sekarang coba kita lihat ya, yang mana bilangan positif di sini. Di sini ada 10, kemudian ada 8, ada 11, dan ada 7. Otomatis yang paling besar itu adalah 11 ya. Ini kita coret, terus kita tulis di sini 11. Nah, setelah 11 berapa lagi? Ini kita mau menghitung mundur ya, karena dari yang terbesar ya. Setelah 11 ada 10, kita coret lagi. Nah, setelah 10 berapa lagi nih bilangan positif? Ada 8. Kita tulis lagi 8. Kemudian setelah 8 ada 7. Kita tulis lagi 7. Nah, sekarang bilangan bulat positifnya sudah habis. Tinggal bilangan bulat negatifnya. Ada negatif 11, ada negatif 9, ada negatif 5. Di antara ketiga bilangan ini yang paling kecil yang mana? Yang paling besar yang mana? Tentunya yang angkanya kecil, yaitu negatif 5. Kita tulis di sini, negatif 5. Kemudian yang setelah negatif 5 yang paling kecil lagi di antaranya itu ini negatif 9. Kita tulis negatif 9. Kemudian yang terakhir negatif 11. Nah, ini urutan, maaf ini salah ya. Hapus dulu. Oke, kita ganti ya. Hapus. Kita ganti. Ini negatif 11 di sini. Nah, di sini angka-angka yang ada di sini itu sudah terurut dari yang terbesar, dari angka 11, kemudian di bawahnya ada 10, di bawahnya lagi ada 8, kemudian di bawahnya lagi ada 7, di bawahnya 7 ada negatif 5, kemudian ada negatif 9, dan ada negatif 11. Oke, anak-anak semua, mudah-mudahan dari penjelasan Pak Guru pada pertemuan ini, mudah-mudahan anak-anakku semua bisa memahami dengan baik dan nantinya dapat mengerjakan soal-soal yang terkait dengan bilangan bulat negatif, perbandingan bilangan bulat negatif, dan cara mengurutkan bilangan bulat negatif. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya ya anak-anak. Bagaimana sih kaitannya dengan kegiatan sehari-hari tentang bilangan bulat negatif ini? Nah, anak-anak dalam kehidupan sehari-hari itu juga biasa kita temui ya tentang bilangan bulat negatif ini. Pernah tidak adik-adik kalau anak-anak kalau misalnya sedang sakit, itu suhu tubuhnya diukur oleh dokter atau oleh orang tuanya. Nah, suhu tubuh ini dapat mengukur. Nah, dalam pengukur suhu ini atau termometer ini biasanya mengukur derajat suhu. Apakah misalnya adik-adik sedang demam atau sedang sehat. Nah,
selain mengukur suhu tubuh, ini juga biasa mengukur suhu lingkungan. Nah, biasanya adik-adik atau anak-anak di daerah kutub itu suhunya itu berada di bawah 0 derajat. Nah, di sini kan kita lihat ya, di sini ada angka 0 ya. Ini kalau kita fokus pada derajat ya, satuan derajat, di sini ada angka 0, maka angka yang di atas 0 ini adalah angka bilangan bulat positif. Sedangkan angka yang ada di bawah 0 ini adalah angka bilangan bulat negatif. Makanya ini dibaca, yang ini dibaca 10 derajat Celcius, sedangkan yang di bawahnya ini kebalikannya, ini dibaca minus 10 derajat Celcius. Nah, kalau suhu itu berada di 0 derajat Celcius, itu berarti kalau misalnya ada air di dalam ruangan itu, berarti airnya akan membeku. Karena 0 derajat Celcius itu adalah titik beku, anak-anak. Nah, selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, ini juga biasa kita mendengarkan ya, ini ada kapal selam ya. Anak-anak pasti pernah mendengarkan kapal selam. Nah, kapal selam ini biasanya diukur dari permukaan laut. Nah, permukaan laut ini nih, misalnya posisi kapal selam ini misalnya sedang berada di permukaan laut. Berada di permukaan laut berarti dia berada di posisi 0. Bagaimana misalnya kalau kapal selam ini sedang menyelam dan kedalaman 5 meter di dalam laut. Nah, dia menyelam misalnya 5 meter di dalam laut. Nah, 5 meter ini artinya negatif 5 ya. Itu dibaca negatif 5 meter karena dia berada di bawah permukaan laut. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak juga pasti pernah menemui istilah-istilah atau hal-hal yang berkaitan dengan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Nah, coba kita lihat contohnya ya anak-anak. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 15 meter di bawah laut. Nah, kalau di bawah laut itu artinya dia negatif ya. Dia arahnya negatif. Sama kalau di garis bilangan ini, misalnya saya mulai dari di sini misalnya saya mulai dari 0 ya anak-anak. Di sini 1, di sini 2, di sini kemudian ke kanan ini sampai seterusnya itu positif. Kemudian di sini 1 negatif ya, 1, 2, sini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, sini ya kira-kira ya 15. Nah, anak-anak dalam menggambar garis bilangan itu jarak antar titik itu harus sama ya. Jadi jarak antara titik satu ke titik yang lainnya itu harus sama. Nah, sekarang di sini sudah ada ini saya kasih negatif dulu ya karena dia berada di sebelah kirinya 0. Ini sama bilangan negatif ya. Saya kasih tanda negatif. Maaf ya anak-anak, ini tulisannya jelek karena pakai mouse. Nah, sekarang semuanya sudah negatif. Kita coba ya lihat pernyataan yang ada di atas ya. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 15 meter di bawah laut. Nah, kalau 15 meter di bawah laut berarti itu 15 meter dari angka 0. Nah, di sini anggaplah ini meter ya. 1 meter, 2 meter, 3 meter. Berarti sekarang misalnya kapalnya ada di sini. Kapalnya ada di sini ya. Kapalnya ada di 15 meter di bawah laut. Kemudian ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu kapal ini dinaikkan 5 meter dari posisi semula. Di mana posisi kapal sekarang? Nah, dari 15 ini dia naik. Dia naik itu berarti arahnya ke kanan ya. Sebenarnya garis bilangan ini juga bisa digambar seperti ini ya anak-anak. Digambar vertikal seperti ini, di sini 0, kemudian di sini negatif 1, kemudian di sini negatif 2. Jadi kalau ke bawah itu arahnya ke bawah itu negatif, kalau arahnya ke atas itu positif. Ini misalnya 1, 2. Cuma karena ini tempatnya tidak muat ya, maka Pak Guru menggambarnya secara mendatar atau horizontal. Tidak masalah ya. Nah, dari posisi 15 meter ini mau
naik 5 meter. Jadi artinya kalau naik itu kita melangkah atau bergeser ke kanan sebanyak 5 kali. Coba kita hitung ya. Dari sini posisi 15 ke kanan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kapal selamnya berada di kedalaman 10 meter. 10 meter di bawah permukaan laut. Permukaan laut itu ada di sini ya, anak-anak. Ada di 0, di angka 0. Nah, ini contoh menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Oke, saya lanjutkan ya materi contoh soalnya. Di sini ada lagi nih. Kapal selam berada pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Nah, berarti berada di bawah lagi. Berarti angka ini 8 ini berarti negatif 8 ya. Jadi saya coba tulis lagi di sini. Kita coba di sini 0 lagi, di sini 1, ini 2. Kemudian di sini negatif 1, negatif 2. Oh ya anak-anak, perlu juga anak-anak ketahui kalau misalnya mau menggambar garis bilangan, terus yang kita butuhkan banyak itu negatifnya, ini kan kita mau mendapatkan negatif 8 ya. Kalau misalnya nolnya ditulis di sini, takutnya nanti negatif 8-nya tidak dapat ke sini. Makanya ini bisa sebenarnya, angka 0 ini bisa dipindah-pindahkan ya. Yang jelas setelah 0 itu 1, kemudian setelah 1 itu 2 dan seterusnya. Oke ya, saya lanjut ya. Negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, kemudian negatif 6, 7, 8, 9, 10 ya. Negatif 11, 12, kemudian negatif 13, negatif 14. Kita coba ya. Kapal selamnya berada pada 8 meter di bawah permukaan laut. Kalau di bawah permukaan laut artinya nilainya negatif. Berarti kapal selamnya ada di sini anak-anak. Kita tulis ya, kapal selamnya sekarang ada di sini. Kemudian kapal selam diturunkan lagi sedalam 6 meter. Wah, setelah berada di 8 meter di bawah permukaan laut, kemudian turun lagi 6 meter. Nah, kalau turun lagi berarti kita bergeser ke kiri sebanyak 6 kali ya anak-anak. Kalau seandainya dinaikkan berarti kita bergeser ke kanan sebanyak 6 kali. Tapi ini diturunkan sedalam 6 meter, berarti kita bergerak 6 kali ya ke sebelah kiri. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kapal selamnya ada di sini anak-anak. Jadi, berapa meter kedalaman kapal selam sekarang? Itu berada di kedalaman negatif 14 ya. Jadi ada di kedalaman negatif 14 meter. Oke, ini contoh mengerjakan soal yang terkait dengan bilangan bulat negatif anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak semua paham apa yang Pak Guru jelaskan pada video ini. Nah, kalau misalnya belum paham, silahkan videonya diulang-ulang. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut lihat ya kesimpulan pada kegiatan atau pada pertemuan hari ini. Nah, kesimpulannya yang pertama bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada 3. Yang pertama bilangan bulat 0. Nah, di samping kanannya bilangan 0, jadi ada 0, kemudian di sebelah kanannya 0 itu ada bilangan bulat positif. Nah, di sebelah kirinya 0 itu ada bilangan bulat negatif. Kemudian letak bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, sudah ini ya, sama ya. Letaknya itu negatif itu berada di sebelah kirinya 0, kemudian positif itu berada di sebelah kanannya 0. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat? Tadi ya sudah ya, bagaimana membandingkan. Kalau sama-sama positif sudah kelihatan yang mana besar dan yang mana kecil. Nah, sedangkan kalau yang dibandingkan satunya positif, yang satunya negatif, maka otomatis yang lebih besar itu yang positif.
kalau yang dibandingkan itu dua-duanya negatif, maka yang lebih besar itu adalah yang angkanya kecil. Ingat ya, kalau dua-duanya negatif kita bandingkan, maka yang besar itu adalah yang angkanya kecil. Terus simbol perbandingan itu, membandingkan itu, kalau seperti ini itu dibaca lebih kecil atau kurang dari. Kalau simbolnya seperti ini itu dibaca lebih besar atau lebih dari. Kemudian simbolnya seperti ini itu dibaca sama dengan. Kemudian tadi kita juga sudah membahas ya tentang bagaimana menyelesaikan masalah mengenai bilangan bulat negatif. Contohnya tadi, kalau misalnya yang menjadi ukuran itu adalah permukaan laut, maka suatu benda jika berada di bawah permukaan laut itu berarti nilainya negatif. Sedangkan kalau benda itu atau apa saja yang berada di atas permukaan laut itu maka nilainya positif. Sedangkan sama pada termometer ya atau alat pengukur suhu. Kalau suhunya berada di bawah 0 derajat maka dia negatif. Sedangkan suhunya berada di atas 0 derajat maka nilainya positif. Oke, anak-anak, itu dulu materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan diulang-ulangi sampai anak-anak semua mengerti. Pada video berikutnya, Pak Guru akan membahas tentang bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.